Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali ya dalam acara pembelajaran jarak jauh, tapi saya menyampaikan sendiri pembelajaran divideokan meskipun sama-sama di Zoom. Kali ini kita akan membahas tentang Forensic Analytics. Ini materi bagian dari kalau di PKN STAN mata kuliah teknik audit berbantuan komputer. Beberapa subtopik di teknik audit berbantuan komputer ini pembahasannya ada di buku ini, Forensic Analytics ini. Memang targetnya di TABK mungkin hanya sampai kepada tahu cara menggunakan dan atau istilah yang digunakan untuk melakukan audit ya forensik ya dengan menggunakan berbantuan komputer. Ya, tapi saya ingin perkuat dan perdalam tidak sekedar hanya bisa menggunakan tekniknya dengan menggunakan Excel atau software lain untuk melakukan uji ini ya forensik ini beberapa teknik. Jadi saya mencari buku yang memang membahas hal tersebut. Nah, bukunya ada di sini, Forensic Analytics. Nah, ini second edition. Nah, sebelumnya saya di kelas sudah menjelaskan, tapi menggunakan buku first edition ya. Buku first edition itu terbit tahun 2011 ya. Nah, yang second edition ini 2020. Nah, silakan bagi pemirsa yang ingin mendalami lebih dalam ya, lebih lanjut atas materi ini Forensic Analytics bisa membeli bukunya ya di Wiley ya. Nah, saya mungkin tidak detail juga sih ya membahas ini, tapi sekedar bisa memberikan konsepnya gitu ya. Ya, kita bahas bersama di buku ini dan kemudian dari konsep tersebut kita bisa mengerjakan ya menggunakan Excel atau menggunakan Microsoft Access sesuai yang dibahas di buku ini. Nah, saya langsung masuk ke chapter 2 di sini. Nah, kalau di penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini masuk chapter 4 ya. Jadi kalau di buku sebelumnya itu dibahas dulu bagaimana Excel, bagaimana Microsoft Access, bahkan bagaimana Microsoft PowerPoint gitu ya untuk forensik ini. Nah, tapi di sini hanya Excel saja yang dibahas di bab awal ya, di bab 1. Nah, berikutnya langsung ke tekniknya ya. Nah, teknik pertama adalah Initial High Level Overview Test. Nah, ini silakan nanti di video lanjutan yang saya sudah mengajar di kelas, saya sudah menjelaskan ini, chapter 2 ini, overview test, tapi berdasarkan buku edisi sebelumnya, edisi 1 ya. Memang datanya agak berbeda, tapi untuk mempersingkat waktu, saya mungkin tidak membahas kembali ya, kecuali nanti mungkin ada waktu. Saya nanti target sampai ke bab 7 soalnya, jadi kita akan mulai serial ya pembahasan buku ini. Mudah-mudahan bisa sampai ke yang ditargetkan. Nah, yang pertama ini tentang Initial High Level Overview Test. Nanti lanjutannya itu di kuliah saya, nanti saya berikan linknya. Nah, yang di sini saya hanya akan menyampaikan data yang versi buku ini ya. Versi buku ini, data ini kan akan dipakai terus ke bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya. Jadi data ini diambil dari, nah di sini pertama dijelaskannya, nah ini ya. The data was obtained ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan di sini kita tidak pakai PowerPoint ya. Di era PJJ seperti ini saya melihat PowerPoint kurang begitu diperlukan ya, karena kita bisa langsung membuka bersama-sama buku yang kita baca gitu ya. Jadi mending kita langsung lihat bukunya ya.
karena ini kita bisa menyaksikan bersama-sama, penjelasannya juga lebih lengkap. Nah, tapi teman-teman akan bisa mendalami lagi sendiri ya dengan yaitu nanti membaca sendiri bukunya ya, mendalami kembali apa yang belum saya review ya. Jadi misalnya di sini saya langsung melihat dari penjelasan tentang data ini ada di sini ya. The data was obtained by first accessing ya, OGDC Gov ya. Jadi ini diambil dari ini ya. Jadi saya copy saja misalnya. Ini bisa langsung kita copy, pindah ke Chrome ya. Terus paste, nanti kita dapat web di New York, bukan Washington DC kayaknya ya. Nah, jadi di Amerika Serikat itu pemerintahnya membuka luas ya data-data mereka untuk digunakan oleh siapapun ya. Open Government Advisory Group ya. Sejak tahun 2009 terus ditambah data ini ya. Nah, di buku disebutkan the next step was to click on the open data link and then do a search for, nah ini langsung di copy aja, purchase card transaction data ya. Jadi open data link itu mana ya? Nah, open data ini ya, diklik gitu ya, kemudian dimasukkan purchase itu ya. Nanti dapat di sini nih. Saya kan sudah purchase card transaction data, nah terbuka ini ya. Ini langsung diklik saja, nanti dapat, nah ini. Nanti di download ya, download datanya sekarang 4.916 baris ya. Nah, sesudah di download, nanti hasilnya saya sudah masukkan di sini, itu adalah purchase card transaction ini ya. Jadi kalau kita buka format filenya seperti ini. Maaf, sudah belum? Ya, ini ya, purchase card transaction ya. Jadi ada object id, ada agency, transaction date. Nah, tapi masih data ini masih harus di cleansing gitu ya, menurut buku ini ya. Nah, cleansingnya the first step was to delete the first transaction which is dated 2008-06 ya. Jadi ada transaksi 6 Agustus 2000. Nah, padahal di sini akan menggunakan transaksi 2009 sampai 2011 kalau tidak salah ya. Jadi ini disebut di situ, kita coba cek ya datanya. Yang pertama adalah tahun, ini udah dihapus barangkali ya, 2000. Kalau nggak salah ini memang ada tahun 2000. Saya coba cek ya. Nah, ini ada sebetulnya 2000 ya. Jadi hanya ada satu tahun 2000, yang lainnya 2009. Jadi kita hapus saja. Nah, datanya tapi urutannya sudah berubah. Nah, ini data ini ya, harus dihapus. Kemudian yang juga ini sudah sampai sekarang 2021 ya. 2020, 2021 banyak sekali ya. Nah, supaya yang kita kerjakan nanti sesuai dengan yang dikerjakan di buku ya, kita harus juga menghapus nanti data yang tidak dipakai. Nah, data yang sudah di cleansing ini sudah ada di buku juga ya. Ini 2009 sampai 2014 ternyata ya, bukan sampai 2011. Nah, ini sudah di cleansing ya. Jadi akhirnya nanti datanya menjadi seperti ini. Nah, jadi date, amount gitu ya, state, description. Nah, tadi tanggal ini sudah dibikin menjadi lebih tepat ya penulisannya dibandingkan dengan yang awal ya. Bagaimana dari data awal ini menjadi data seperti yang sudah jadi tadi ya, itu dijelaskan di buku ya, di step-stepnya. Nih untuk tanggal gitu ya, diapakan gitu ya supaya dapat ada date value, ada fungsi left ya, dan seterusnya.
Nah, ini data ini tadi yang sudah di-cleansing, kemudian dilakukan pengolahan pertama menurut bab 2 ini, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah data profil ya, high level ya. Jumlah data 193.791 ya. Total nilai amount ya. Ini kan data tentang pembelian dengan kredit card barangkali ya oleh pemerintah gitu ya. Oleh pemerintah. Jadi sejak tahun 2009 barangkali ya pemerintah melakukan belanja-belanja itu bisa menggunakan kredit card ya. Dan data belanjanya itu kemudian diupload ya di Open Government ini sehingga bisa dijadikan alat data untuk dianalisis ya. Nah, di sini pengarang buku ini Dr. Nigrini menggunakan data ini secara ekstensif ya terus-menerus sampai bab 7 untuk melakukan teknik audit ya, melakukan forensik ya, analisis forensik. Nah, terkait dengan bagaimana menyusun ini high level data overview ya, kemudian histogram ya, kemudian ini periodic graph ya, itu sudah saya jelaskan dan termasuk juga statistik deskriptif. Nah, silakan pemirsa bisa menyimak ya di video saya. Tapi tadi saya sampaikan datanya agak sedikit berbeda, tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Nanti kalau ada waktu ya untuk menambahkan penjelasan ini, nanti saya bisa ulang dengan menggunakan data yang sama yang dijelaskan di buku edisi 2 ini. Demikian untuk penjelasan pertama tentang forensik analitik ya. Kita baru menjelaskan sampai bab 2, Initial High Level Overview Test. Terima kasih, sampai bertemu di serial berikutnya video pembelajaran forensik analitik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.